Di kejauhan nampak beberapa jamaah KBH Haramain yang cukup menikmati kenyamanan yang disuguhkan oleh para pramugari maupun pramugara di Saudi Airlines ini. Nazir, Muhammad Nazir dari Mesir. Ini salah satu kru pesawat yang menyertai jamaah Kloter 39 Surabaya. Beliau adalah asli Mesir. Kebetulan rumahnya berdekatan dengan Al-Azhar University. Nah, sering mahasiswa Indonesia berkunjung ke rumah beliau karena memang cukup dekat. Kami sedang berada di bis yang akan mengangkut jamaah haji KBH Al Haramain yang tergabung dalam Kloter 39 Surabaya dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinatul Munawwarah menuju ke hotel yang nantinya akan dipandu oleh guide yang sebentar lagi kita akan diberangkatkan menuju Terminal Al Hijri di Madinah. Setelah jamaah nanti berangkat akan istirahat beberapa saat di Terminal Al Hijri untuk checkpoint, sekaligus nanti ada petugas yang akan membawa para jamaah menuju ke hotel yang telah disediakan sesuai dengan kloter masing-masing. Kita belum tahu di mana hotelnya karena belum sampai di Terminal Hijri. Nanti tatkala sampai di sana kita akan diberi kartu, alamat dan nama hotel serta nama penanggung jawabnya atau muasasahnya. Sudah dibagikan kartu tadi ya? Belum. Belum, nanti di Al Hijri. Belum. Para jamaah sudah siap dari tadi, tetapi memang barang-barang belum diangkat. Ini baru saja selesai untuk di bus 3 diangkut atau dinaikkan oleh para petugas dari Syria yang setiap tahun mereka memang bekerja di Arab Saudi, mulai dari Jeddah, Madinah sampai ke Makkah. Ini rata-rata orang-orang dari Syria. Sing situ asli dana ya. Kami hampir saja tiba di pondokan atau hotel di Kota Madinah. Nampak menara Masjid Nabawi yang merupakan kebanggaan umat Islam di dunia. Sudah nampak di kejauhan. Di sanalah tempat jamaah haji Indonesia khususnya KBH Al Haramain akan tinggal selama 8 hari dan melaksanakan salat berjamaah, yaitu salat arba'in di sana. Dan insyaallah setelah 8 hari kami akan meninggalkan Madinah untuk menuju ke Makkatul Mukarramah. Cuaca di Madinah tadi tatkala kita turun dari bandara ada 33 derajat Celcius, berarti cukup panas, sama dengan di Surabaya pada saat ini. Sedangkan pada siang hari mungkin bisa mencapai 40 sampai 48 derajat Celcius. Oleh karena itu diharapkan jamaah banyak minum sehingga tidak kekurangan cairan. 39 sudah berada di sekitar Masjid Nabawi. Kami berada di daerah Masjid Bilal. Sekarang sudah mendekati Masjid Nabawi. Dan sebentar lagi kami akan mengikuti salat subuh. Mereka baru mendekati pintu gerbang ke Masjid Nabawi dan sebentar lagi akan memasuki Masjid Nabawi. KBH Al Haramain beserta jamaah dari Madiun akan melaksanakan ziarah di sekitar Masjid Nabawi, Masjid para sahabat, yaitu Masjid Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Masjid Ghamamah, nanti bersama-sama jamaah yang lain. Inilah jamaah Kloter 39 Surabaya, diantaranya KBH Al Haramain dan beberapa KBH dari Kabupaten Madiun akan segera melaksanakan ziarah di sekitar Masjid Nabawi, yaitu di Masjid para sahabat termasuk Masjid Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, kemudian Masjid Ghamamah, dan nanti juga akan ke Raudah serta Makam Baqi. Nampak para peziarah jamaah haji Kloter 39 Surabaya terdiri dari beberapa KBH ini sudah siap untuk melaksanakan ziarah di berbagai tempat yang ada di sekitar Masjid Nabawi ini. Di belakang nampak background Masjid Nabawi yang cukup indah yang merupakan kebanggaan umat Islam sedunia. Dan pada saat ini sudah sebahagian jamaah haji dunia sudah memasuki kota Madinah, bahkan sebagian sudah menuju ke Makkatul Mukarramah. Nampak di kejauhan Kloter 39 Surabaya yang terdiri dari KBH Al Haramain dan beberapa KBH di Madiun. Mereka sudah menuju ke
arah Masjid Para Sahabat yang berada di depan kami. Dan di belakang nampak background makam Baqi yang merupakan salah satu pemakaman di kota Madinah. Dan di sana dimakamkan istri-istri Rasulullah, para sahabat termasuk Utsman bin Affan, ahli hadis Ibnu Abbas, dan bibi beliau serta cucu beliau yang bernama Hasan juga dimakamkan di sana. Nampak jamaah Kloter 39 yang gabungan dari 3 kabupaten, Lamongan, Madiun, dan kota Surabaya. Kebanyakan mereka berziarah pada pagi hari ini untuk melihat dari dekat Masjid Nabawi, kemudian Masjid Para Sahabat. Nampak di background kami Masjid Nabawi yang berkubah putih, sedangkan yang berkubah hijau adalah rumah Rasulullah yang sekarang menjadi makam Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq serta Umar bin Khattab. Nabawi cukup indah, di halamannya dipenuhi dengan beberapa payung yang pada saat panas begini dikembangkan dan pada waktu dingin atau malam hari dikuncupkan seperti payung. Nampak jamaah berduyun-duyun menuju lokasi ziarah yang akan diadakan pada pagi hari ini. Ini sedang berada di sekitar Masjid Ali bin Abi Thalib yang merupakan salah satu Khalifah Rasyidin yang keempat. Beliau adalah di samping Khalifah keempat, dia adalah sebagai menantu dari Rasulullah atau suami dari Fatimah. Di sinilah pusat kegiatan Ali bin Abi Thalib untuk menyebarkan agama Islam, membina dakwah Islamnya di kota Madinah pada saat itu. Nampak para peziarah dari Kloter 39 Surabaya, terdiri dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Lamongan. Mereka sedang berada di lokasi ini untuk menyaksikan dari dekat bagaimana sepak terjang perjuangan Ali bin Abi Thalib untuk menyiarkan syariat Islam, untuk membantu Rasulullah SAW. Kebetulan beliau di samping Khalifah juga menantu Rasulullah Muhammad SAW. Masjid yang kecil, mungil, tetapi cukup indah, merupakan salah satu masjid sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat membela Rasulullah, dan bahkan Abu Bakar inilah yang menemani Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah. Dan inilah masjid beliau. Di sebelah barat Masjid Nabawi nampak jamaah dari Kloter 39 Surabaya sedang berziarah, dan background Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nah, disinilah pusat kegiatan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu untuk menyebarkan dan menyiarkan agama Islam. Sedangkan di belakang kami nampak masjid yang cukup besar. Masjid yang cukup besar ini namanya Masjid Ghamamah. Kenapa dinamakan Masjid Ghamamah? Karena pada zaman Rasulullah masjid ini tidak pernah kena sinar matahari. Masjid ini selalu ditutupi oleh mendung yang tebal, yang di dalam bahasa Arab disebut ghamamah, artinya tertutup awan tebal. Jadi masjid ini tidak pernah kepanasan pada zaman Rasulullah. Dan disinilah, di Masjid Ghamamah inilah tempat pelaksanaan hukum qisas. Jadi bagi umat Islam yang melanggar hukum Islam yang berupa pidana Islam seperti mencuri, membunuh, berzina, ini dihukum kisasnya di Masjid Ghamamah ini. Sekarang ini ketiga masjid yang berjejer ini sudah tidak difungsikan lagi karena sudah disentralkan di Masjid Nabawi. Peziarah Kloter 39 Surabaya sedang berada di depan Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Inilah kebanggaan umat Islam pada zaman Rasulullah. Selain Masjid Nabawi juga ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan masjid ini sampai sekarang masih berdiri kokoh walaupun tidak seperti aslinya, karena aslinya masjid ini terdiri dari masjid yang berdindingkan pelepah-pelepah kurma dan berdaunkan daun-daun kurma. Tetapi sekarang sudah permanen begini, memang mengalami beberapa perkembangan, termasuk Masjid Nabawi. Dulunya juga sangat sederhana tetapi cukup megah pada saat ini karena sudah dibangun untuk melayani umat Islam seluruh dunia. Masjid Abu Bakar ini seringkali masih dikultuskan oleh para peziarah. Banyak mereka mencium-mencium dindingnya sambil menangis. Bahkan itu ziarah seperti itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Kita hanya mengetahui bagaimana
perjuangan para sahabat dulu untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Karena dua tanah suci Mekah dan Madinah adalah pusat pemerintahan Islam, dan disinilah terjadi Piagam Madinah, perjanjian antara orang-orang Islam dengan non-Muslim di Madinah, yang terkenal dengan Piagam Madinah. Artinya hak-hak orang Yahudi pada saat itu dijaga, asalkan mereka tidak melanggar ketentuan-ketentuan Islam. Misalnya mereka membayar pajak, bukan zakat, pajak. Kalau mereka tidak mau membayar pajak, maka mereka akan dihukum, bahkan bisa diperangi. Itu pada zaman Rasulullah. Selagi mereka mengikuti aturan-aturan Islam selain syariat, artinya ubudiyahnya, mereka tetap dijaga keselamatannya di kota Madinah. Oleh karena itu Islam cukup dikenal di dunia, karena memang Islam itu bukan agama teroris, tetapi agama perdamaian. Inilah Masjid Ghamamah yang sangat terkenal pada zaman Rasulullah, karena Masjid Ghamamah ini salah satu masjid yang tidak pernah disinari atau dipanasi oleh matahari. Sepanjang hari masjid ini selalu ditutupi awan yang tebal, sehingga terasa sejuk di dalamnya karena selalu dingin, dan disinilah tempat dilaksanakan pelaksanaan hukum qisas pada zaman Rasulullah. Sekarang sedang berada persis di halaman Masjid Ghamamah yang sudah dipahami bersama oleh kita bahwa Masjid Ghamamah ini sangat istimewa pada zaman Rasulullah, karena sepanjang hari, sepanjang tahun tidak pernah kena sinar matahari karena ditutupi oleh awan yang tebal. Dan disinilah tempat pelaksanaan hukum qisas pada zaman Rasulullah. Ini adalah bentuk dari Masjid Ghamamah, sangat sederhana dibandingkan dengan Masjid Nabawi yang nampak dari jauh cukup megah ya. Apalagi akhir-akhir ini semua halaman Masjid Nabawi ini dibangun payung-payung yang indah, yang pada saat panas hari dikembangkan, pada saat dingin atau malam hari itu dikuncupkan seperti payung. Ini cukup megah. Mungkin kemegahan Masjid Nabawi ini melebihi kemegahan Masjidil Haram, walaupun ganjaran atau pahala sholat di Masjid Nabawi ini hanya 1000 kali, sedangkan di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan berjamaah di masjid yang lain. Anak-anak Saudi mereka banyak bergerombol di sekitar masjid ini, tetapi yang kulit hitam ini adalah penduduk Saudi tapi keturunan dari Afrika. Para jamaah sedang berada di background Masjid Utsman bin Affan. Di belakang sana adalah Masjid Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini cukup terkenal dengan istilah sahabat yang paling kaya. Namun tatkala beliau menjabat selaku khalifah, maka semua kekayaan beliau ini diserahkan kepada pemerintah untuk mendanai orang-orang miskin. Utsman bin Affan cukup terkenal sebagai pedagang yang sukses. Mungkin kalau zaman sekarang ini mungkin konglomerat pada zaman itu ya, Utsman bin Affan. Tapi beliau ikhlas dan rela semua hartanya diserahkan kepada pemerintah untuk perkembangan Islam pada saat beliau menjabat selaku khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Rasyidin. Sekarang kami sedang berada di Jabal Mukhalatis atau Gunung Magnit yang berada di daerah Madinah. Dari kota Madinah sendiri berjarak kira-kira 70 km, cukup jauh. Dan di sini para peziarah cukup banyak karena ingin mengetahui bagaimana di daerah ini memang rata-rata ada magnetnya, sehingga pada saat naik tadi mobil tidak bisa berlari kencang. Nanti pada saat pulang mobil akan dimatikan mesinnya dan dia akan berjalan sendiri. Semua gunung yang ada di sekitar ini adalah mengandung magnet. Di sekeliling tempat ini semuanya mengandung magnet. Bukan hanya dari Kloter 39 Surabaya, yaitu KBH Al-Haramain, juga cukup banyak para peziarah yang berada di daerah sini. Dari sopirnya tidak ngegas, tetapi mobilnya cukup kencang berjalan karena memang ditarik oleh Jabal Mukhalatis